terkait dengan kesalahan yang dilakukan pada bulan Ramadan, yaitu puasa. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan bagi orang berpuasa di bulan Ramadan, tentunya juga puasa yang lainnya sama. Satu, atau meneruskan kemarin boleh, judul baru boleh, sama aja. Saya pakai yang satu aja. Satu, menyanyiakan waktu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak digunakan untuk ibadah, habis waktunya untuk HP an game-man. Wes gak ada manfaatnya belas. Padahal Kanjeng Nabi dawuh min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wong iku sing apik, islame apik, wong sing ana manfaate dilakoni. Nek gak ana manfaate gak usah dilakoni. Understand? Okay. Jadi Ramadan jangan sampai sia-sia. Sekarang sudah masuk hari ke-22. Saudara kita yang lainnya ada yang 23. Nah, terserah, ada yang 22, 23. Yang jelas insya Allah nanti hari rayanya akan bersama-sama, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Ya, iya. Hari rayanya 1 Syawal. Bonggo tanggal apa, hari ini apa jari. Menyanyiakan waktu di bulan Ramadan tidak digunakan untuk beribadah. Yang kedua, puasa tapi tidak sholat. Puasa tapi tidak sholat. Mungkin ada yang sama, tidak apa-apa. Puasa tidak sholat itu podo wong klamben tapi gak pakai celana, pakai baju atasnya, bawah tidak pakai celana atau dibalik. Berarti dia sebetulnya juga belum pakai baju. Kenapa Pak? Puasa kok tidak sholat, ternyata itu apa sama kalau orang pakaian tapi tidak jangkep. Karena amal ibadah yang tertinggi itu sholat, baru kemudian puasa. Ning ngono gak puasa, bukan, tetap puasa wajib, sholat juga wajib. Nah, kalau puasa untuk membarter atau menutupi puasa yang sholatnya tadi tidak sholat, itu kegedean dosane, ya, kegedean dosane. Karena meninggalkan sholat itu dosane gede, ya juga pahalanya bisa besar kalau berjamaah. Ya, kalau kemudian ditinggal gara-gara puasa terus kemudian tidak sholat, wah ini keliru besar, ya, keliru besar. Pak, kayak keturun ya, walaupun keturun juga harus dikodok, ya, dikodok supaya sholatnya tetap jangkep, tapi jangan sering-sering kodok. Mosok bendino kodok subuh, akhirnya subuh sholatnya usolli fardhu subuh rakaataini kawanan lillahi ta'ala. Saya niat sholat subuh dicampur karo duha, soalnya subuhnya jam 7 bareng karo duha iki mang, cuma tanpa kunut sungkan karo gurune karo koncone. Gak apakah boleh Pak? Ya soal boleh sih boleh, tapi tentunya ojo model seperti itu, ya, itu tidak bagus. Dan itu memang kategori yang puasanya ya tidak sempurna kalau tidak sholat. 3, tidak meninggalkan perkataan dusta dan ghibah. Senengane gak rasan-rasan, ya, rasan-rasan. Ono koncone dirasani, ono gurune dirasani, ono tonggone dirasani. Itu maka kategori orang yang puasanya tidak sempurna, bahkan mungkin pahalanya bisa habis. Kalau pahalanya habis, iman oleh lapar lan luwe, padha wae lapar mbek luwe, oleh lapar karo haus. Karena Kanjeng Nabi dawuh kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'mal atos. Akeh wong poso tapi gak oleh ganjaran, tiwas wetengi ngelempet, tiwas ngelak tapi gak oleh ganjaran, soalnya gawe rasan. Maka hati-hati. Terus bagaimana Pak untuk menghindari itu? Luwe apik cekelan tasbih. Lupa kalau kemudian saya kan tidak ngerasani tapi nulis status podo wae, ini statusnya menyinggung temannya, jadi nulis status opo koncoku gendeng semua ngono,
ono koncoku opo lah goblok semua maka itu nanti menyinggung dan itu adalah ngerasani tertulis. Sekarang itu memang tidak ngerasani lewat omongan, tapi banyak lewat tertulis, Twitter, mungkin juga Instagram, mungkin juga Facebook. Koyo aneh tidak ngerasani, tapi tulisannya tangannya juga ngerasani. Hati-hati, ganjarannya entek, posone alias gak oleh ganjaran. Yang keempat, melaksanakan sholat tarawih tapi cepet-cepetan, akhirnya tidak tumak nina. Kalau sholat apapun sunnah atau wajib tidak tumak nina, maka sholatnya tidak sah. Lupa yang terjadi saat ini bagaimana di kalangan kita masih tumak nina. Tumak nina itu ukurannya adalah subhanallah, sudah tumak nina. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, tumak nina. Sami Allahu hamidah, subhanallah, itu tumak nina. Ukurannya itu. Bacaannya tentunya menyesuaikan, itu ukurannya. Sujud lagi, Allahu Akbar, subhanallah, sudah tumak nina. Jadi kalau sudah mencukupi kata subhanallah, itu sudah tumak nina. Karena saat ini kalau kemudian sholatnya disuwek-suwek nih, ya kecuali kalau pondok yang khufat beda lagi. Itu ada di Indonesia, saya lupa tempatnya di mana. Itu semuanya adalah khufat, maka sholatnya mulai isya kira-kira jam ya setengah 8 sampai mendekati subuh jam setengah 4, dan itu selalu hataman Quran tiap malam. Wah sikila pengkor keplah dan seterusnya wis diniati, nek dinati ya siji. Jadi ngantuk pun ndak terasa. Podo kalau kalian, mohon maaf tapi ndak ngurui, podo kalau kalian janjian pengen ketemu karo pacare, ya ketemu karo pacare terus nunggu suwe gitu kan, karena seneng atau mungkin pacaran berjam-jam kuatnya luar biasa karena ono singan cani yaitu pacare. Kok bisa Pak? Karena seneng, karena nikmat. Makanya kalau orang itu sholatnya sudah menikmati seperti Kanjeng Nabi sampai kakinya bengkak gak kroso. Kita bukan dan belum masuk tingkatan seperti itu. No imame baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Alamat iki alamat. Kapan turjaune? Ilahi turjaun kapan iki? Wah, ana ada ngono. Ya itu belum kategori kalangan-kalangan orang-orang yang khusyuknya tingkat tinggi. Kita masih kalangan kulwaile kesuwen. Ya. Loh, apakah tidak ada Pak dasarnya dalilnya kalau orang itu baca Al-Ikhlas atau Kulhu itu ternyata ada dasarnya. Jadi sahabat Hudzaifah itu pernah sholat sing diwaca iku rakaat pertama wa ridwanullahi alaihim waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti rakaat kedua sama, berarti tidak ada surat yang lainnya kecuali surat Al-Ikhlas. Disampaikan pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah ini ada sahabat Hudzaifah mungkin tidak hafal apa gimana senengane sing diwaca surat Al-Ikhlas. Dipanggil Hudzaifah, apa bener awakmu itu setiap sholat mojo Al-Ikhlas terus? Nggih Kanjeng Nabi. Apa alasanmu? Saya karena cinta dengan tauhid, cinta dengan Gusti Allah, dan saya ingin mengisahkan Gusti Allah, maka saya selalu baca surat Al-Ikhlas. Oh bagus, silakan lanjutkan. Berarti oleh Pak, sholat rakaat pertama dengan rakaat kedua itu bacaannya sama, boleh. Tapi kalau kalian jadi imam kok moco ngono paling menikah digawe. Oh gak ono surat sing liyane ta. Masa kok surat iku tok sing digawe. Ketarani gawe gak lulusan Maryam. Nah, saat ini memang kalau imamnya rada suwe sing gremeng makmume, maka imam sekarang harus menyesuaikan request konsumen sesuai dengan konsumen. Konsumen ini ngejak banter maka banter. Nek kesuwen engko kuwatir salam kanan kiri jamaah entek, apalagi sudah Ramadan mendekati akhir seperti ini, tinggal 8 atau 7 hari habis,
itu rata-rata hampir semua masjid musola masjidnya itu mengalami kemajuan. Ya, kemajuan. Kemajuan sofi tambah maju paling bertahan 1, 2, 3. Yang lainnya di mana Pak? Sudah membuat masjid dewe-dewe. Di mana rata-rata sing 24 jam ono kafene, ono apa? Wifi ne pindah ke sana karena lebih bisa menikmati jari ini. Jadi Ramadan tambah entek, tapi ternyata jamaah sudah menyebar kemana-mana. Ada masjid yang lebih utama menurut mereka. Yono kafe, tuku kopi ini paling empuk entek 5.000 10.000 tapi kuat sampai berjam-jam. Oke, itu ya. Jangan cepet-cepetan. Ya kalau kita saat ini standar. 5. Berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Muangan minum sampai berlebih-lebihan. Maka ulama dahulu atau orang dahulu kalau puasa awal ditimbang. Awal itu beratnya 65 kg, nanti akhir ditimbang. Oh ternyata alhamdulillah bobotnya 45 kg. Kenapa? Karena semakin akhir itu mangane gak pateo akeh tapi ibadahnya sing akeh. Nah sekarang kadang tidak. Oh sekarang itu ditimbang bobotnya awal 65 kg, ternyata Ramadan habis ditimbang tinggal 85 kilogram. Berarti piro nambahi piro? Wih luar biasa. Karena teknisnya adalah hanya tinggal mengganti hari dan waktu dan jam. Kalau sebelum Ramadan itu adalah makan 3 kali, maka Ramadan juga sama. Akhirnya saat durungi terawih berbuka puasa makan, sebelum terawih makan, setelah terawih makan. Alhamdulillah. Akhirnya tambah weh tinggal 2 menit. Alhamdulillah cepet. Yang keenam, menjadikan bulan Ramadan kesempatan untuk minta-minta. Jangan. Sekarang itu kadang banyak orang yang mengandalkan. Tadi malam saya ketemu jamaah itu Arab-Arab ngini ki basane si A ngekei si B ngekei kok gak ya. Inilah kadang mendidik manusia akhirnya jaluk minta. Jangan, ayo jadi orang yang mengasih, jangan jadi orang yang meminta. Senajan mungkin dikasih, tapi ojo Arab-Arab nang menungso. Sebab Arab-Arab nang menungso roto-roto kecewa, kecele. Jangan menjadi orang yang minta-minta. Yang ketujuh, menjadikan imsak sebagai batasan sahur. Imsak itu batasan sahur. Salah. Tapi imsak itu adalah hati-hati supaya nanti gak kebablasan. Kapan? Pokoknya tet waya subuh. Apakah adzan atau tidak adzan? Waya subuh tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk makan minum. Kalau imsak itu masih ada waktu kurang lebih 5-7 menit, maka masih boleh makan minum. Tapi hati-hati, nggodai kebablasan. Termasuk nanti kalau suami istri kumpul, hati-hati. Ojo ya imsak, bahaya. Karena banyak yang harus dikerjakan dulu. Wis gurung wayahe, hanya sepintas saja. Kedelapan, menganggap bahwa puasa orang yang junub adalah tidak sah. Jadi kalau kalian seumpama menganggap bahwa puasa orang yang junub tidak sah, padahal orang yang junub itu masih sah asalkan kejunubannya itu adalah dilaksanakan masih dalam kategori aman, dalam artian batasannya mulai maghrib sampai sebelum imsak atau sahur itu ya, itu masih boleh. Terus kemudian mandi, walaupun sudah masuk subuh boleh untuk mandi. Pak, kalau kemudian saya mimpi basah waktu pagi-pagi karena tidur atau siang, maka segera mandi, lanjutkan puasa dan kemudian sholat. Karena tidak sengaja, wong enak-enak tuh turu. Kecuali kalau memang disengaja berbuat seperti itu waktu siangnya, itu nanti akan kena yang namanya sanksi. Berpuasa 2 bulan berturut-turut bagi suami istri yang kumpul pada waktu siang hari. Hati-hati, tidak usah macem-macem. Oke, karena sudah waktunya habis, sampai di sini dulu. Mestinya masih banyak, tapi yang jelas
Moga-moga Ramadan kita sukses, Ramadan kita barokah, ketemu lagi di lain kesempatan. Dan tentunya ini mungkin tinggal 2 hari ya pertemuannya di sekolah. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan masuknya, manfaatkan ibadahnya. Nanti kalau sudah di rumah jangan kemudian tidak puasa kecuali yang memang ada halangan syariat, itu silahkan, karena haid boleh, karena sakit boleh, tapi ini sakitnya hanya panu ya ojo loro panu kate guys poso. Nek lorone parah yang kemudian memang dokter menyampaikan jangan puasa, silakan. Tapi selagi masih bisa puasa, jangan sampai tidak puasa. Dan silakan cari selalu malam-malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Tidak usah pandang ganjil dan genep, kuwabeh ditolei mesti oleh. Bagaimana Pak? Sing penting bengine traweh, melok witir, melok ibadah tadarusan pasti dapat. Ojo sampai kemudian kayak turu tok ya gak apa-apa, tapi rugi nanti. Cuma kalau maksiat hati pun. Moga-moga Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan kita dituntaskan sama Allah Subhanahu wa taala, serta moga-moga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir, tapi masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga pertemuan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita semuanya moga-moga diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan